Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat. Udah pada sarapan? Udah pada gajian? Oh langsung, kalau gaji itu langsung ya. Iya, gajinya boleh 10 tanggal 10 udah koma. Iya. Oke, selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh hadirin yang sudah hadir menempati area panggung, dan juga pastinya saya mau menyapa teman-teman yang sekarang ini sudah join di live YouTube channelnya LAKLHK ya. Jadi selamat bergabung buat kalian yang sekarang lagi menyaksikan lewat live streaming ya. Tentunya ada saya Jody Hendrarto yang kembali hadir. Kemarin saya juga udah sempat seru-seruan di stage ini, dan sekarang kembali hadir untuk kita berdiskusi lagi dengan topik yang luar biasa sekali menarik ya. Tentunya di acara talk show Festival Like 2. Boleh berikan tepuk tangan? Ngomongnya harus Festival Like 2. Gak boleh pakai nada 2. Beda soalnya ya, dia nggak sponsor, jadi kita nggak boleh sebut. Oke ya, jadi di diskusi ini merupakan salah satu rangkaian dari keseluruhan Festival Like 2 atau Festival Lingkungan Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan, di mana Festival Like 2 ini akan berlangsung sampai tanggal 11 Agustus 2024 besok di Jakarta Convention Center. Acara ini menjadi wadah bertukar pikiran antara pemangku kebijakan dan juga stakeholders terkait, yang tentunya membahas isu lingkungan, kehutanan, dan energi baru terbarukan. Selama 1,5 jam ke depan kita akan sajikan diskusi yang pastinya seru ya, dengan topik menjelajahi masa depan hijau, peran anak muda dalam pendidikan lingkungan dan green jobs. Siapa di sini yang masih muda? Oke. Pertanyaan selanjutnya, siapa di sini yang masih merasa muda? Ibu semangat banget ya Bu ya. Luar biasa, semangatnya harus tetap muda ya. Karena kita membicarakan masa depan yang artinya anak-anak muda lah yang akan berperan penting di masa depan Indonesia ya. Sebelum memulai diskusi, kita simak dulu sepatah dua patah kata dari Sam Barat selaku Chief of Environmental Education and Youth Unit UN Environment Program. Silakan. Hello everyone, my name is Sam Barrett and I'm the Chief of Youth Education and Advocacy for UN Environment. I'm currently on holiday up in the mountains in Italy. And next to me there's a lot of cicadas, there's a river flowing, and some of the most beautiful nature that I've ever seen. We are talking a lot with the Indonesian government about coming up with a joint plan about what we can do together. That includes everything from green jobs and green skills, to the greening education system, to really thinking about what are the green skills and green jobs that young people need. There's a lot more that we could do together. We're excited about what we can learn from in Indonesia and share that with other governments, but also bring to Indonesia other good ideas we're hearing and seeing about and bring that to you as well. I think for me there are three things that really are important. The first thing is to listen to young people, hear what they don't have that they want, and hear what they think is working and they'd like to see more of. I also think we need to see a shift away from certification of educational outcomes to think about how young people are connecting into nature, thinking about the green skills they need, not just from STEM, but other subjects, so we have stronger outcomes with young people in green education. But also we need to harness other parts of the education system to support. Non-formal education, I think, could do so much more, whether it's sport, games, the Scout movement, which is huge in Indonesia. I think there's a lot more we could do to bring environmental themes into those areas as well. So, on behalf of everyone at UN Environment, I wish you good luck today in your discussions. I'm going to turn off now and jump into a river that's just down here, enjoy my family for the rest of my holiday, and I'm looking forward to coming to the country in a few weeks' time and seeing what is happening in the country in Indonesia and seeing what we can learn from it and share with others as well. Thank you very much. Goodbye. Oke, boleh kasih tepuk tangan? Pertanyaannya nih buat anak-anak muda di sini, ngerti nggak? Hah? Ngerti ya? Soalnya anak-anak zaman sekarang Bu kalau ditanyain nggak bisa bahasa Inggris, gitu jawabnya. Kan harus bisa ya Bu ya. Kita harus memasuki dunia global soalnya ya. Oke, baiklah. Setelah menyaksikan sepatah dua patah kata dari Sam Barat, selanjutnya ini akan ada soft launching
bahan ajar Greener School, tema gaya hidup berkelanjutan, bersama dengan izin saya panggil untuk naik ke atas panggung, Nala Amirah, Founder and Board of Director Green Welfare Indonesia, sekaligus nantinya akan ada penyerahan buku. Silakan. Oke, silakan bergabung. Oke, sebelah sini. Mbak Nala, apa kabar? Oke, mungkin mikrofonnya bisa. Ya. Sudah, langsung ngomong aja. Cik, oke. Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah kabarnya baik ya, semangat. Tapi mungkin untuk simbolisasi ini nantinya akan ada penyerahan bukunya juga. Mbak Nala, mungkin ada yang mau disampaikan terkait buku atau mungkin yang akan di launching ini ke penonton? Mungkin silakan. saya nanti ada pemaparan. Boleh, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang hari ini bisa bergabung di Festival Live, terutama yang terhormat Ibu Novia Winyanityas selaku staf ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Ibu Sinta Saparina selaku Kepala Pusat PGLHK, Dr. Sultan Emir selaku Pembina Green Welfare Indonesia, dan juga teman-teman dari Green Welfare dan audience yang sudah bisa hadir di soft launching hari ini. Mungkin karena saya cuma punya 7 menit, langsung aja ke agendanya. Jadi dari Green Welfare sendiri kami mempunyai peran utama, visi utama di edukasi lingkungan. Dan alhamdulillah ini kita ingin nge-launching program Green Welfare Greener School. Nah, mungkin ini sedikit dari tim penyusunnya. Sangat hebat karena semua tim penyusunnya rata-rata masih kelas 12 SMA dan juga S1. Jadi semuanya masih di-consider youth, under 25. Sangat senang juga antusiasme dari tim penyusun sangat tinggi untuk edukasi lingkungan. Boleh next mungkin? Nah, mungkin untuk setting sedikit ya, kita sudah tahu kalau KLHK mempunyai program Adiwiyata sejak 2006 dan di 2023 alhamdulillah ya Bu Sinta sudah sekitar 28.000 sekolah yang sudah menjadi sekolah Adiwiyata, dan insya Allah Green Welfare berkomitmen dalam mendukung program tersebut dari sisi meningkatkan jumlah sekolah Adiwiyata. Dan dari Green Welfare sendiri kami ingin melakukan sekolah Adiwiyata nanti juga di luar Jabodetabek, di luar wilayah Jabodetabek, dan terutama di desa 3T atau wilayah 3T. Mungkin ini sedikit data-data yang kita bisa melihat ya, bahwa dari UNESCO sendiri ada sekitar 100 negara di dunia yang tidak menyebutkan pendidikan perubahan iklim sama sekali dan curriculum mereka. Dan dari survei sekitar 50% mengatakan bahwa guru sekolah sepakat pengajaran perubahan iklim itu sangat penting. Dan 70% generasi muda sebenarnya itu belum dapat menjelaskan perubahan iklim dan belum memiliki informasi yang lengkap. Makanya sangat penting untuk program-program seperti Greener School dan juga sekolah Adiwiyata itu ada. Mungkin lanjutnya, untuk sedikit overview untuk program Greener School sendiri, slide selanjutnya. Ya, mungkin ini stakeholders yang akan kita libatkan. Pertama adalah yang pasti dari PGLHK atau KLHK dan bekerja sama dengan untuk mendukung program Adiwiyata. Untuk penyusunan bahan ajarnya sendiri akan dilakukan oleh Green Welfare yang alhamdulillah sudah selesai 100% dan lagi di tahap editan atau revisian terakhir. Dan untuk kurasi materi akan dibantukan oleh Kemendikbud lewat platform
Merdeka Belajar mereka. Dan untuk peluncuran materi, yaitu salah satu rangkaian itu hari ini untuk soft launching akan digelar oleh Bimafer dan PGLHK. Next slide. Untuk overview program kerja kita, ini banyak banget ya diagramnya. Coba mungkin bisa kita mulai dulu dari sisi rangkaian. Dari program Beginner School sendiri, nanti kita akan mengadakan 3 level aktivitas atau rangkaian dari program Beginner School sendiri. Pertama, kita menyadari bahwa awareness itu salah satu peran yang paling basic dan fundamental. Kedua, applying and analyzing atau theoretical knowledge. Jadi setelah anak-anak ini ada sedikit awareness-nya, kita langsung ke theoretical knowledge-nya. Dan level ketiga adalah hands-on experience, karena sudah sangat penting kalau teori itu tidak cukup, harus ada hands-on experience biar anak-anak ini bisa melakukan aksi yang lebih praktis. Nah, mungkin untuk tujuannya, untuk Beginner School sendiri, kalau dari saya sendiri yang sebenarnya paling penting dalam edukasi iklim, kita ngomongin dari fundamentalsnya dulu, adalah awareness-nya. Dalam awareness-nya ada juga kategori-kategori yang juga sangat penting atau faktor-faktor yang lain, yaitu knowledge sama skills-nya. Jadi dari awareness-nya kita harus membangun dulu nih knowledge-nya, skills-nya, karena tanpa kita ada knowledge yang cukup dalam dan skills atau keterampilan, mau itu soft skills dan juga hard skills dalam anak-anak ini sangat susah ya untuk melakukan aksi yang praktis. Dan keduanya adalah attitude. Setelah awareness, attitude juga yang atau sikap sangat penting, dan ini kita ngomonginnya dari sisi concern dan juga citizenship-nya, atau yang sekarang tema yang suka diangkat adalah environmental citizenship. Dan mungkin selanjutnya setelah dua hal ini kita bisa ngomongin partisipasi. Cuman sebelum partisipasi sangat penting dua hal ini benar-benar dipelajari dengan anak-anak ini secara keseluruhan ketika mereka sudah ada atau membangun sikap behavioral sama kognitifnya terkait lingkungan, baru kami bisa next stage yaitu partisipasi. Dan dari Beginner School sendiri, mungkin masih slide sebelumnya. Masih sebelumnya tadi ngomong next bagian dari omongan soalnya. Oke. Mungkin untuk Beginner School sendiri, kami itu ingin fokusnya untuk dua hal ini dulu, karena kalau kita ngomongin action, itu adalah sesuatu yang gak bisa kita meremehkan. Dari sisi action, sangat banyak faktor yang harus juga dikonsider, social capital, financial capital, dan juga sumber daya yang lain. Selanjutnya mungkin untuk tahapan, ini sedikit tahapan yang Beginner School yang akan melakukan, terutama untuk pilot project kami. Pertama itu tahap 1, yaitu pembuatan bahan ajarnya, dan alhamdulillah ajar sudah selesai, dan sekarang kami lagi proses untuk kurasinya di PMM atau platform Merdeka Belajar, dan untuk uji kebacaannya. Paralel kami di tahap 2 akan melakukan assessment atau survei terkait tingkat penerapan pendidikan lingkungan di list sekolah non-Adiwiyata yang sudah di-provide dari PGLHK, dan juga akan mensosialisasikan program Beginner School dan sekolah Adiwiyata di level 1-nya atau sekolah-sekolah yang belum Adiwiyata. Nah, mungkin intinya untuk assessment-nya nanti kami akan juga share juga ya analisisnya ntar dengan publik, karena tentu saja pendidikan lingkungan di semua sekolah itu tidak equal, masih ada gap yang missing, bahkan kalau kita bisa ngomongin sekolah swasta, sekolah negeri, sekolah internasional, itu tiga-tiganya ada pendidikan lingkungan atau level knowledge-nya itu semuanya sangat berbeda. Dan ketiga, untuk tahap eksekusinya untuk Beginner School, kita akan melakukan untuk pilot project-nya di 45 sekolah formal non-Adiwiyata dan 5 sekolah non-formal dalam 4 minggu. Maaf.
Dan selanjutnya tentu saja setelah asesmen harus ada evaluasi di setiap pilot project. Jadi untuk tahap keempatnya kita akan melakukan evaluasi dan feedback terkait efektivitas program Greener School sendiri atau program co-curricular Greener School sendiri. Dan mungkin tahap 5-nya kami sangat siap ketika setelah evaluasi untuk mencoba upgrade program kita secara long termnya dan integrasikan program Greener School sebagai program tahunan Green Welfare untuk meningkatkan jumlah sekolah berdata. Nah mungkin teman-teman penasaran ya deliverables apa aja yang Greener School akan menyampaikan. Pertama itu adalah bahan ajar yang berbasis modul ajar yang diserahkan atau dibuat oleh Kemendikbud. Dan untuk activitiesnya mungkin ini bisa dilihat kalau ada 3 level yang kita kategorikan untuk aktivitasnya berbasis rangkaiannya. Yang level 1 itu karena tentu saja kita kan targetnya untuk sekarang SD sama SMP. Level 1-nya itu dari sisi awareness mungkin kita bakal melakukan environmental ice breaking games atau mungkin untuk anak-anak mungkin sesuatu yang lebih seru ya untuk mereka. Dan level 2 itu kita akan melakukan lewat sesi mengajar menggunakan bahan ajar dari Green Welfare atau mungkin misalnya documentary session, competition quizzes mungkin, dan juga activity session yang mungkin nggak terlalu kompleks untuk anak-anak sendiri. Dan untuk level ketiga yang biasanya akan dilakukan di minggu terakhir dari Greener School, di 4 minggu itu, level 3-nya itu kita melakukan yang hands-on experience, creating and evaluating, semisalnya dari student led project cases atau mungkin ngekurasi kampanye-kampanye, field studies, dan minat activities. Oke, selanjutnya mungkin sedikit gambarannya, dan untuk slides berikutnya. Maaf, sepertinya waktunya sudah habis. Bisa kita lanjutkan dengan prosesi? Boleh. Oke. Ini karena waktu kita sangat-sangat terbatas, mungkin nanti akan bisa disampaikan lebih lanjut pada saat sesi diskusi juga ya Nala ya. Oke, kalau begitu sekarang waktunya kita untuk masuk ke penyerahan secara simbolis ya. Penyerahan buku. Saya ingin mengundang staf ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Ibu Novia Widya Ningtyas MSc, yang saya juga ingin mengundang, mohon untuk mendampingi dan berkenan naik ke atas panggung Ibu Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK, Ibu Insinyur Sinta Saptarina SMSC. Silakan naik ke atas panggung. Oke, boleh diserahkan secara simbolis dan kemudian nanti bisa didokumentasikan bersama-sama Ibu. Jadi perlu diketahui bahwa ada 3 buku dengan judulnya, ada yang Kami Pejuang Iklim, ada juga yang Kita Hijaukan Pantaiku dengan Hutan Mangrove, dan ada Jejak Karbon Kita. Tuh ya, luar biasa loh. Penyusunnya tadi sempat disinggung masih ada yang kelas 12 SMA ya, Nala ya? Saya ngapain dulu kelas 12 SMA ya? Masih ngobok-ngobok cupang Bu kayaknya Bu. Luar biasa ya anak-anak zaman sekarang ya. Boleh diabadikan. Dan berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik. Oke, mungkin untuk Nala dan juga Ibu Sinta, Nala dan Ibu Sinta bisa langsung kembali duduk di atas panggung. Ibu Sinta bisa langsung duduk di atas saja. Iya. Kita akan bersama-sama juga mendengarkan sambutan dari Ibu Novia. Ya. Oh, turun dulu. Oke, kalau gitu turun dahulu. Oke. Maaf Bu, saya ambilkan. Cik. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Chief of Environmental Education and Youth Unit UN Environment Program Nairobi, Pak Sam Barat yang tadi sudah hadir di tengah kesibukan beliau holiday ya. Kemudian Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bu Sinta, para narasumber kita yang nanti akan hadir di talk show yang sangat inspiratif,
Kak Nala Amirah dari Green River Indonesia dan Mas Andreas Pandu Wirawan. Kak Nala tadi udah, Mas Pandu yang mana? Iya. Dan juga Bapak dan Ibu, kakak-kakak, adik-adik yang saya banggakan seluruh peserta talk show. Pertama-tama kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang pada hari Sabtu pagi yang cerah ini berkenan mengumpulkan kita semuanya, memberkahi kita semuanya, sehingga kita dapat hadir dalam acara talk show yang sangat menarik, yang temanya menjelajahi masa depan hijau peran anak muda dalam pendidikan lingkungan dan green jobs. Bapak dan Ibu, rekan-rekan, generasi muda Indonesia saat ini berada pada titik kritis ya, mungkin bisa dikatakan di persimpangan jalan begitu ya Mas ya, dalam menentukan arah masa depan bangsa. Di satu sisinya generasi muda itu dihadapkan pada triple planetary crisis. Apa itu? Yang pertama perubahan iklim, yang kedua loss of biodiversity, dan ketiga adalah krisis polusi. Tapi di sisi lain generasi muda ini juga punya peluang yang sangat besar untuk menjadi katalisator di dalam membawa Indonesia menuju masa depan yang berkelanjutan. Yang namanya katalisator itu teman-teman ya, itu sepertinya kecil ya, kayak enzim itu kan katalisator ya. Dia kecil, tidak terlihat, tapi dia pengaruhnya sangat besar sekali. Kemudian generasi muda Indonesia ini juga merupakan generasi penerus estafet kepemimpinan bangsa, punya peran yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan Indonesia yang berkelanjutan dengan bekal inovasi dan kreativitas yang luar biasa melimpah ya. Tadi kita lihat salah satunya Kak Nala ya, kreativitas yang hampir-hampir tanpa batas begitu. Maka Indonesia diharapkan dengan generasi muda yang hebat menjadi pelopor perubahan yang menginspirasi masyarakat luas dalam mengatasi berbagai tantangan lingkungan. Oleh karena itu perlu diingat bahwa pemuda Indonesia ini tidak hanya memiliki hak ya, tidak hanya memiliki hak akan masa depan, tapi juga punya tanggung jawab moral yang turut aktif dalam upaya pelestarian lingkungan serta sebagai aset bangsa yang paling berharga dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Teman-teman, pendidikan lingkungan, pendidikan lingkungan hidup itu merupakan fondasi yang penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berwawasan lingkungan. Melalui proses pembelajaran berkelanjutan, diharapkan dapat tertanam kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem dan kelestarian alam. Tadi Kak Nala juga cerita ya, bagaimana Green River sudah berperan di dalam pendidikan lingkungan. Nah, sekolah ini merupakan lembaga formal, lembaga pendidikan formal yang punya peran strategis dalam mengupayakan transformasi perilaku siswa menuju gaya hidup yang ramah lingkungan. KLHK punya program namanya Sekolah Adiwiyata dan mungkin sudah hadir di sini dari SMA Islam Cinere ya. Ada yang hadir ya? Mana? Angkat ya, lambaikan tangannya. Ya, tepuk tangan yang meriah. Dan juga kita punya gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau PPLHS. Dan ini sudah menunjukkan hasil-hasil yang signifikan teman-teman dalam meningkatkan kesadaran kepedulian siswa terhadap lingkungan. Bentuknya beraneka macam kegiatan ya, di mana siswa itu diajak secara aktif terlibat di dalam upaya pelestarian lingkungan. Dan hal ini tidak hanya berdampak pada lingkungan sekolah saja, namun juga pada lingkungan masyarakat sekitar. Ini menunjukkan bahwa jika kita punya komitmen dan kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik, sinergi yang baik, maka kita harus optimis ya bahwa kita bisa mewujudkan cita-cita Indonesia Emas tahun 2045 dan mudah-mudahan bisa lebih cepat begitu teman-teman. Nah, selain itu tadi kan pendidikan lingkungan ya, kita sekarang juga perlu bicara tentang masa depan kita, di mana kita juga mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang gimana? Yang kira-kira sesuai dengan cita-cita kita tadi. Itu ada yang namanya green jobs. Nanti Mas Pandu akan cerita kepada kita ya pengalamannya liku-likunya mendorong green jobs gitu ya di kalangan anak muda Indonesia. Nah, generasi muda yang punya green jobs ini unik ya, karena mereka punya
kecenderungan punya kesadaran yang lebih tinggi begitu akan pentingnya menjaga lingkungan. Nah, mereka juga akan mendorong untuk menerapkan gaya hidup hijau dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya terkait dengan efisiensi energi, bagaimana menerapkan pengelolaan sampah, menggunakan transportasi publik yang ramah lingkungan dan lain sebagainya. Nah, dengan semangat inovasi dan kreativitas yang tinggi ini, Green Job diharapkan juga bisa menjadi katalisator untuk menyebarkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup hijau pada masyarakat luas. Green Jobs ini tidak hanya sekedar menciptakan lapangan kerja, tapi yang lebih penting dari itu, beyond lapangan kerja adalah seperti yang tadi dikatakan Kak Nala, adanya perubahan perilaku. Itu yang sangat fundamental menurut saya, teman-teman ya. Pendidikan lingkungan, green style, dan green jobs itu adalah 3 hal ya, yang kalau kita bisa dorong itu bisa menjadi segitiga yang dahsyat untuk melawan triple planetary crisis. Jadi jangan kalah ya anak-anak muda ya. Kalau ada triple planetary crisis, kita juga punya triple strategy, yaitu pendidikan lingkungan, green lifestyle, dan green jobs. Ketiga elemen penting ini akan saling terkait, saling sinergis, saling memperkuat, menciptakan siklus yang sangat positif yang berdampak pada lingkungan dan juga masyarakat kita. Dengan menginvestasikan pada pendidikan lingkungan, mendorong adopsi green lifestyle, dan menciptakan lebih banyak lagi green jobs, kita dapat membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Bapak dan Ibu, teman-teman, nanti juga di sini bersamaan dengan talk show ini ada juga coaching klinik ya, Bu Kapus, terkait dengan sekolah adiwiyata dan sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, dan juga wirausaha kreatif. Nah, ini green jobs-nya, bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Ini nanti silakan teman-teman ya, teman-teman yang sekolah, Bapak Ibu yang mengasuh sekolah, mampir ya di coaching klinik, dan di sana ada teman-teman yang nanti akan bisa melayani teman-teman, menjawab pertanyaan-pertanyaan, menjelaskan kira-kira bagaimana bisa terlibat di dalam kedua kegiatan tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, bersama ini saya juga ingin memberikan apresiasi, menyampaikan ucapan terima kasih pertama kepada Green Welfare Indonesia, Kak Nala atau Yayasan Kesejahteraan Hindu. Tepuk tangan buat Green Welfare Indonesia yang sudah begitu besar kepeduliannya ya. Tadi sudah bikin buku yang sangat menarik ya. Nanti bisa ditanyakan itu cara dapatnya gimana gitu. Dan juga apresiasi kami sampaikan kepada Mas Pandu dan tim ekosistem. Ingat tulisannya bukan Eko SISTEM ya. Ini agak belibet nih Mas Pandu. Ekosys XYZ. XYZ itu kalau pelajaran matematika itu sungguh-sungguh ya. Saya nggak ngerti apakah maksudnya seperti itu. Nanti silahkan ditanyakan bagi yang penasaran. Sebagai venture building, sebuah startup yang fokusnya adalah pada pengembangan kegiatan bidang lingkungan. Nah, sebagai penutup, saya juga mengucapkan terima kasih pada Bu Kapus dan seluruh pihak yang sudah berkontribusi di dalam penyelenggaraan talk show ini. Semoga talk show ini menjadi inspirasi kita semuanya, dan benar-benar kita bersama-sama menjelajah masa depan hijau kita, para anak-anak muda dalam pendidikan lingkungan hidup dan green jobs. Saya ini orang tua ya. Masih muda Bu, masih muda. Oh, iya. Okay. Iya. Jangan lihat KTP saya karena nanti ketahuan ya. Ada nih teman saya ya. Kayaknya di sini saya yang paling tua. Nah, saya ingin menutup dengan sebuah bait lagu. Bait lagu ini mungkin hanya generasi saya, generasi Pak Priyo, Bu Kapus nih yang tahu ya. Ada yang tahu Pak atau Om Ebit GAD nggak? Jangan pura-pura nggak tahu Pak. Ada pura-pura nggak tahu, pura-pura muda. Tahu. Pak Priyo pasti tahu ya. Di sana ada satu judul lagu yang sangat menarik dan saya kira relevan ya. Judulnya itu Berita Kepada Kawan. Bapak tahu ya Pak ya. Nah, yang pertama begini. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Dan seterusnya. Di situ tuh ada kegalauan ya. Ini saya ingin menyatukan generasi saya dengan generasi anak-anak muda ya. Generasi yang dulu tuh banyak galaunya gitu ya, banyak kegalauan akan lingkungan kita, akan
alam sekitar kita banyak bencana antropogenik dan lain sebagainya. Itu sampai di lagu itu dibilang begini, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Nah, mudah-mudahan di talk show ini kita menjelajah bersama-sama. Tentu saja anak muda tidak kita tinggalkan ya Bu Sinta ya. Kami yang tua, Tutwuri Handayani begitu. Mudah-mudahan nanti anak-anak muda yang hebat ini bisa membantu kita semuanya menemukan jawaban tanpa bertanya pada rumput yang bergoyang. Oke, Mas Pandu, Mbak Nana ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu ya. Bu, mas sama aja Bu, anak-anak zaman sekarang juga banyak yang galau. Kan kalau zaman dulu mah bertanya ke rumput yang bergoyang, kalau sekarang cek kodam Bu. Iya benar, scrolling TikTok gitu. Terima kasih Bu ya. Oke. Baiklah. Sekarang kita masuk ke waktu yang ditunggu-tunggu untuk berdiskusi ya mengenai topik yang sudah tertera di layar, menjelajahi masa depan hijau peran anak muda dalam pendidikan, lingkungan, dan green jobs. Oke, untuk itu saya mau kembali mengundang lebih tepatnya, Ibu Insinyur Sinta Saptarina, MSc, Kepala Pusat Pengembangan Generasi LHK, untuk bisa maju, naik lagi ke atas panggung. Kemudian Nala Amira, Founder and Board of Director Green Welfare Indonesia, dan juga Andreas Pandu Wirawan, Venture Builder Ecosystem. Baik, silakan apa kabar Ibu Nala dan juga Mas Pandu? Baik ya, Ibu mikrofonnya ini ya. Tes. Oke. Hari ini kita akan, Bu, tadi saya dengar kan dikasih contekan katanya nanti Ibu mau bagi-bagi merchandise juga kan? Ya. Coba kita tes dulu kali ya Bu ya, sebelum kita mulai, boleh ya Bu ya? Coba di sini adik-adik yang masih SMA ini, dari tadi ada yang nyimak nggak? Apa yang dimaksud sama sekolah Adiwiyata? Nanti langsung dikonfirmasi sama ibunya. Ayo. Nah, ketawa nih paksa. Ah, ada tahu? Mikrofon. Ada mikrofon nggak? Tuh ada yang tahu. Anak SMA ya, nikmatin perjalanannya. Mungkin sekarang masih pusing mikirin soal ujian, ntar gedean dikit mikirin cicilan sama tagihan, serem. Ya, bapaknya ketawanya kenceng. Namanya siapa? Nama aku Asya. Asya. Dari mana? Dari SMA Islam Dendaktika. Oke, jawabannya apa? Sekolah Adiwiyata itu adalah sekolah yang peduli dengan lingkungan. Sekolah yang peduli dengan lingkungan. Bu, benar nggak sih Bu? Kasih tahu nggak ya? Ya. Sudah mirip, sudah sangat dekat dengan jawaban yang lebih detail lagi, tapi bisa dikasih hadiah. Oke. Kurang lebihnya benar, tapi nanti akan dijelaskan mungkin secara lebih lanjut ya sama Ibu Sinta ya. Oke, terima kasih ya. Nanti hadiahnya ya. Tagih langsung ke Ibu Sinta, jangan ke saya. Oke, terima kasih. Oke, Ibu Sinta, untuk mengawali diskusi mungkin Ibu ada pemaparan terlebih dahulu. Ya. Oke, untuk pemaparannya waktu dan tempat saya persilahkan. Saya boleh sambil berdiri? Boleh Ibu, boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan, yang saya hormati Ibu Novia, staf ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang saya hormati juga Pak Emir, pembina dari Green Welfare. Teman-teman Green Welfare mana suaranya? Oke, keren. Teman-teman dari Insan SMA Adiwiyata yang di Cinere, mana sih suaranya? Baik, juga Bapak Ibu yang hadir di sini, juga teman-teman saya yang saya banggakan dari PPG LHK. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkatnya kita semua dapat berkumpul di sini. Perkenankan saya menyampaikan sedikit saja terkait dengan pendidikan lingkungan hidup, apa yang kami lakukan di Kementerian LHK. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, adik-adikku sekalian, ini sekedar mengingatkan kembali. Kalau Indonesia itu memiliki alam yang sangat indah,
bukan hanya yang ada di atas daratan, tapi juga di bawah lautan. Siapa yang kepengen ke Raja Empat? Oh, Saya mau Bu kalau gratis Bu. Saya pernah sekali, Iya. luar biasa, nggak pengen pulang rasanya. Dan ternyata memang di situ kemungkinan juga ada obat-obatan yang belum kita temui. Jadi ini harus kita jaga. Lanjut. Selanjutnya ada juga ekosistem hutan yang juga sangat banyak di Indonesia, yang dari Aceh sampai Papua itu sangat berbeda-beda, di mana juga hutan ataupun pohon mempunyai manfaat yang banyak, antara lain untuk healing ya, bener kan Kak Pandu? Pernah healing ya ke hutan ya? Oke, saya sering juga ke hutan kota di Senayan. Aduh, menyenangkan sekali lari pagi di situ ya, di bawah pohon-pohon rindang. Lanjut. Baik, lalu tadi juga sudah disampaikan, lanjut. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Novi bahwa ada loh 3 krisis planet bumi menurut UNEP, United Nations on Environmental Education. Pertama ada perubahan iklim, kedua hilangnya keanekaragaman hayati, yang ketiga polusi limbah dan sampah. Padahal kita inginnya mencapai climate sustainability, living in harmony with nature, dan toward a pollution free planet. Dan ternyata pemicunya juga 3. Pertama, pertambahan penduduk di mana bumi kita tidak bertambah. Yang kedua, perubahan ekonomi global di mana negara kaya semakin kaya. Kemudian ketiga, perubahan perilaku. Nah, ini semua yang kayaknya kalian sebagai generasi muda harus bisa untuk memperbaiki supaya bumi yang kita huni ini layak huni. Dan memang terlihat dari hasil survei oleh BPS, ternyata indeks perilaku kita itu semakin menurun ya, kurang baik. Dari yang semula 0,57 menjadi 0,49. Lanjut. Dari hasil survei juga bisa dilihat bahwa kita akan memiliki bonus demografi, di mana kalian-kalian yang kelahiran 1997 sampai 2021 ini kita kenal dengan Gen Z akan menjadi motor ya di nanti Indonesia Emas 2045, di mana kalian menjadi populasi terbanyak dan banyak sekali kelebihan dan kekurangannya. Katanya kelebihannya itu adaptif dan fleksibel, walaupun ada galau-galaunya juga ya Gen Z ya. Jadi katanya tuh juga cenderung emosian katanya ya. Nah, hasil surveinya Kompas di waktu ulang tahun Kompas di bulan Juni, ternyata ada 5 yang menjadi kekhawatiran Gen Z ini. Pertama, krisis iklim. Yang kedua, pangan. Ketiga, baru ekonomi. Kemudian literasi, demokrasi dan disrupsi teknologi. Dan hasil survei Gen Z ini paham kalau ada krisis perubahan iklim, namun untuk mengaplikasikannya atau mencoba berbuat sesuatu untuk perubahan iklim masih sulit diterapkan. Namun ada peluang, kalian ini cerdas, kreatif, dan terbiasa dengan teknologi digital sehingga sudah pinter menggunakan platform daring untuk jualan gitu ya. Dan ini merupakan modal kuat di mana bisa kita lihat Kompas hari Senin 22 Mei 2024 di situ headline Gen Z makin sulit cari kerja di sektor formal. Namun kemarin di Kompas yang baru kemarin keluar disebutkan bahwa Gen Z sekarang ini mensiasati segala macam cara cari kerja, misalnya jasa suruh dan sebagainya. Jadi kalian-kalian itu kombinasi dengan antara cerdas, lalu juga kreatif, dan sangat piawai dalam menggunakan digital. Sehingga ada guru besar antropologi, Profesor Sulistyowati menyampaikan, kalian anak muda harus memiliki produk kreativitas yang tidak lagi bergantung kepada sumber daya alam seperti kehutanan dan pertambangan ya.
Nanti Mas Pandu lanjut. Nanti Pak Pandu akan menjelaskan bagaimana yang green job. Lanjut. Baik. Dalam menghadapi Indonesia Emas 2045, 20 tahun lagi, kalian-kalian yang akan menjadi pemimpin. Saya sudah pensiun, Bu Novia sudah pensiun. Jadi kata Pak Presiden ada 3 hal yang penting. Stabilitas bangsa, pembangunan berkelanjutan, dan SDM yang unggul. Oleh sebab itu, untuk mendapat SDM yang unggul, perlu ada pendidikan lingkungan. Dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai definisi khusus untuk pendidikan lingkungan. Dan kami di PPGLHK mencoba intervensi bukan hanya lewat formal edukasi di sekolah adiwiyata, tapi juga dengan berbagai workshop-workshop ke komunitas-komunitas. Lanjut. Ya, jadi seperti yang pertama tadi sambutannya dari Pak Sam Barat dari United Nations on Environmental Program, kami PPGLHK akan memulai kerjasama dengan beliau antara lain dengan Green Job. Karena UN Secretary ini Pak Antonio Guterres sudah bilang, young people, orang muda harus dibekali dengan skill dan knowledge yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. Jadi kami di PPGLHK coba membentuk kader, lalu juga pendampingan, penyuluhan, dan juga pemberian penghargaan. Lanjut, mungkin saya tidak akan terlalu detail. Nah ini, Adiwiyata adalah sekolah yang berhasil untuk melakukan aksi secara sadar sukarela, berjejaring dan berkelanjutan, dan menerapkan perilaku ramah lingkungan. Agak panjang ya, maaf, jadi tadi adik tadi udah pinter benar. Nanti hadiahnya ya sayang ya. Baik, nah kami memberi penghargaan Adiwiyata kepada sekolah-sekolah yang berhasil menerapkan perilaku ini. Ada 6 aspek yang dilihat. Pertama kebersihan, yang kedua sampah dengan 3R, lalu penghijauan, konservasi air, konservasi energi, dan inovasi. Intinya ada 2 yang ingin dicapai. Pertama, mewujudkan perilaku ramah lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah tersebut dan sekitarnya. Lanjut, ada berbagai peraturan menteri juga yang menaunginya. Dan Bu Novia, Bapak Ibu sekalian, dari 551 sekolah Adiwiyata tahun lalu bisa terlihat before and after, sebelum jadi sekolah Adiwiyata dan sesudahnya. Ada penurunan sampah sebesar 66%, ada penghematan listrik 19%, ada penghematan air 70%, ada ratusan ribu tanaman yang ditanam, ada lubang biopori yang dibuat, serta puluhan ribu kader Adiwiyata. Dan terbukti juga yang tadinya jadi kader Adiwiyata, sekarang salah satunya Zidan ini menjadi presiden dari Green Generation Indonesia. Jadi saya tunggu adik-adik yang pakai seragam dari sekolah Adiwiyata ini, 10 tahun lagi kalian pasti jadi pemimpin. Setuju atau setuju? Setuju. Oke. Ibu Sita, mohon maaf waktunya sudah habis. Oke. Boleh dilihat dulu, skip aja, lanjut slide-nya. Oke, ini sebarannya, lanjut saja. Lanjut, ini kegiatan-kegiatan akan kami sebarkan nanti. Lanjut saja, ini salah satu green job, usaha green job yang akan kami lakukan. Kita juga dibantu Mas Pandu. Kemudian kemarin bikin kegiatan terkait dengan volunteering. Kami juga mengajak sekolah-sekolah Adiwiyata dan anak-anak muda keren untuk ke ajang internasional. Dan mungkin yang terakhir ini, jadi pemerintah Indonesia, di mana Ibu Menteri juga menjadi national focal point untuk perubahan iklim, Indonesia menyampaikan bahwa generasi muda itu sangat penting karena perlunya pencapaian keadilan iklim dan keadilan antar generasi. Jadi ada prinsip keadilan bahwa generasi sekarang, saya Bu Novia, itu harus bertanggung jawab atas segala tindakan, atas segala keputusan untuk kalian-kalian generasi berikutnya. Sehingga perlu sekali kita menanamkan keadilan antar generasi ini yang terdepan dan sudah tercatat di komitmen Indonesia di dalam dokumen NDC-nya. Saya kira itu, Mas Moderator, lanjut. Saya kira kami mencatat di sini ada
bisa dikontak kami at any time. Kami ada banyak bintek-bintek, silakan bisa mendaftar jika ada yang tertarik untuk bintek-bintek kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta, Kepala Pusat Pengembangan Generasi LHK. Dilanjutkan, nanti akan pemaparan dari Mas Pandu, tapi sebelumnya ada video terlebih dahulu ya. Oke, kalau gitu kita akan simak bersama-sama, saksikan video Mas Pandu. Masalah lingkungan akan selalu ada. Sampah, polusi, pemanasan global yang menyebabkan iklim berubah. Namun, apa kita hanya diam? Beragam inovasi coba diciptakan, jutaan solusi coba ditawarkan. Anak muda masa depan bangsa yang peduli melalui kontribusi nyata untuk menyelamatkan lingkungan. Memadukan solusi permasalahan lingkungan dengan tetap cuan. Ya, kita sebut mereka ecopreneur. Dengan mimpi untuk mendorong laju solusi, inovasi, bergerak jauh lebih cepat dari kerusakan lingkungan. Kami bertumpu pada XYZ untuk menyiapkan talent, mendampingi startup berkembang, dan membuka akses market yang lebih luas. Ekosistem ingin menciptakan layaknya sebuah ekosistem. Ekosistem yang mendorong keberlanjutan, ekosistem yang membawa kebaikan bagi lingkungan dan masa depan. Hanya kesempatan untuk membuktikan, kesempatan untuk membuka lebih banyak peluang green jobs di masa mendatang. Kami percaya, saya percaya. Akankah kamu percaya ecopreneur? Boleh, silakan Mas. Baik, terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Izin Bu Kapus, Bu Sinta, Bu Novia, teman-teman KLHK, teman-teman dari Green Welfare, ada Nala di sini. Perkenalkan, saya Pandu, saya Chief Commercial Officer sekaligus co-founder dari Ekosistem. Tadi sedikit sudah di-spill ya di dalam video, bahkan sudah di-spill di speech-nya Bu Novia. Terima kasih Bu Novia, dibantu promosi. Jadi kami adalah venture builder, kami adalah pengembang startup di isu lingkungan. Teman-teman Gen Z nonton drakor startup Korea nggak? Angkat tangan yang nonton startup. Nam Dosan atau Han Ji Pyong? Han Ji Pyong. Amin, Han Ji Pyong ya. Jadi kalau misalnya untuk gambaran secara detailnya, kalau di startup drakor itu kan ada sandbox ya. Nah, sandbox itu kan ngembangin startup ya, dan memperkenalkannya, menjebatani kepada investor. Itu yang kami lakukan di sini teman-teman. Namun kami berfokus pada isu lingkungan. Nah, itu ya bridgingnya ya. Untuk memulai presentasi saya akan bikin cukup cepat, tapi saya minta cakepnya dulu ya. Jalan-jalan ke Mangga 2. Jangan lupa membeli buah delima. Cakep. Senang berada di Festival Like 2. Mari ciptakan green jobs untuk Indonesia Emas 2045. Ini baru dibikin 5 menit lalu Bu Sinta. Jadi kalau tadi saya diajak ngobrol agak nggak connect, itu lagi mikirin pantun, saudara, rimanya apa ini gitu. Jadi kita ngomongin tentang green. Cek. Sudah diawali oleh Bu Sinta ya tadi tentang green jobs, dan bahkan lebih early lagi di SMA, di anak-anak sekolah, Nala menciptakan buku. Dan ini saya mau menjelaskan opportunity-nya di depan tuh seperti apa. Menjanjikan nggak sih? Kalau di video tadi isu lingkungan tuh ada cuannya nggak sih? Lo ngapain kerja di sana gitu kalau nggak ada ekonominya, nggak ada gajinya? Kan kita juga perlu makan ya teman-teman, dan belanja shopping. Shop. Kita lihat dulu, aku tarik dulu, kita juga perlu aware apa yang terjadi belakangan ini di Indonesia. Ini bukan bikin teman-teman makin galau tadi kalau kata Mas MC,
Tapi data menunjukkan bahwasanya sebenarnya sekarang ada angka pengangguran yang cukup tinggi di Indonesia. Dan concernnya adalah di lulusan SMK itu salah satu yang paling besar untuk persentase penganggurannya. Lulusan SMA dan baru di lulusan diploma dan sarjana dan setaranya. Dari Kemenko UKM menyatakan isunya berbeda antara negara kita, developing countries dengan developed countries ya, Eropa, US dan lain sebagainya. Kalau di US dan Eropa itu concernnya adalah ada transisi industri dari yang tadinya tradisional, manufacture ke AI dan lain sebagainya, gitu ya teman-teman. Tapi kalau di Indonesia permasalahannya itu sebenarnya mereka masih belum bekerja aja, baru lulus, fresh graduate, cari kerja, atau lagi freelance, lagi konten gitu ya. Jadi nggak terlihat sebagai pemilik pekerjaan gitu. Berarti di sini ada gapnya itu adalah sebenarnya skill ya, skill, upskilling, kemampuan, capability yang tadi mungkin diadres oleh teman-teman green welfare gitu. Jadi sebenarnya ini ada gap yang sebenarnya kita bisa address kalau misalnya kita mau address tentang teen jobs dan ecopreneurship. Next. Nah, cita-citamu, kalau teman-teman dulu ditanyain, angkatan saya deh, bukan teman-teman. Kalau ditanyain cita-citamu apa? Mau jadi pilot ya, dokter, tentara gitu ya. Cuman sekarang cita-cita anak-anak sekarang, ini datanya nggak asal-asalan teman-teman. Ini dari Orami, dari media untuk ibu dan anak. Nomor 1 YouTuber. Anak-anak sekarang maunya jadi YouTuber, Bu Novi ya. Selebgram, vlogger gitu ya. Ini zamannya saya sekolah dulu nggak ada istilah-istilah ini gitu. Terus atlet, seniman. Nah sebenarnya ada satu titik cerah di sini di antara 12 ini ada satu aktivis lingkungan. Menarik ya teman-teman ya, di antara tengah-tengah serbuan YouTuber dan vlogger ini ada aktivis lingkungan. Yang dimana ini adalah celah opportunity untuk kita. Bisa nggak ya YouTubernya YouTuber lingkungan? Bisa nggak ya vloggernya vlogger lingkungan? Bisa nggak ya senimannya itu membuat karena tadi saya muter ya di dalam ada pameran artistik dan itu dari upcycling ya, dari bahan yang sudah menjadi sampah tapi dimanfaatkan kembali. Jadi ini suatu peluang buat kita. Next. Peluang yang lain, kalau data yang ini sebenarnya cukup sama dengan disampaikan Bu Sinta tadi, adanya concern dari teman-teman Gen Z kepada isu lingkungan. Jadi research dari Earth and Young, EY, menunjukkan bahwa 82% teman-teman itu pengen kerja di isu lingkungan atau addressing global challenges. Environmental literasinya teman-teman ini yang di sini tadi yang dari SMA ini lebih concern di isu lingkungan daripada teman-temanku dulu. Kalau dulu saya ya jadi aktivis di kuliahan, di SMA dikatain teman-teman, dasar SJW, social justice warrior gitu. Suka gitu dulu saat kuliah ada teman buang sampah sembarangan, jangan kayak gitu dong, ngapain sih ngatur-ngatur gua gitu. Kalau sekarang mereka malu gitu, gue viralin lo, gue rekam gitu. Karena ada concern yang lebih awake ya tentang isu lingkungan ini. Dari kata data, ketertarikan anak muda di isu lingkungan juga meningkat sebenarnya. Ini potensi kedua. Next. Nah, ketika potensi awareness-nya, edukasinya mulai meningkat, lapangan kerjanya tersedia atau enggak? Pertanyaan berikutnya kan teman-teman, teman-teman mau jumping ke sana enggak ya? Wah, aku kayak nyemplung ke jurang mas kalau ke sana, aku concern tapi enggak ada ekonominya di sana. Kan kayak bunuh diri gitu ya. Tapi kalau dilihatin investasi di global, transisi energi ini yang lagi sering dibicarakan di COP dan di conference internasional itu menunjukkan tren positif. Jadi investasinya di transisi energi itu meningkat terus sampai di 2023. Yang salah satu mendorong sebenarnya kendaraan listrik ya. Jadi mulai banyak ya sekarang kalau order Gojek, Grab itu udah kendaraan listrik semua. Itu kan perlu investasi. Itu lebih ke arah yang lebih baik. Tapi apakah cuma kendaraan listrik? Enggak kan teman-teman? Lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Contohnya apa? Nah, di sini ada peluang lagi teman-teman. Kenapa perusahaan-perusahaan belum bertransisi ke arah yang lebih sustainability atau environment, social, governance, ESG, teman-teman nanti baca ya. Nanti aku share juga decknya ini. Karena mereka ada ketakutan, biayanya berapa ya? Nomor 3, coba teman-teman lihat, kurang memahami ESG. Berarti apa? Kebutuhan talentnya tinggi. Yang paham tuh masih orang dikit. Teman-teman dari sini mungkin, oh aku ngerti, kamu ngerti. Keluar sana, di luar sana yang lagi lari di GBK,
Ngerti sustainability nggak? Ngerti ESG nggak? Nggak peduli mereka. Mereka nggak ngerti. Tapi sebenarnya mereka harus. Perusahaan-perusahaan ini kalau teman-teman masuk ke dalam tadi, perusahaan-perusahaan sudah mulai ke sana dan mereka butuh talent teman-teman. Next. Nah, mungkin aku kasih distinction sedikit ya. Tadi ada green jobs, ecopreneur, bedanya apa sih sebenarnya? Ini istilah dari ILO, International Labour Organization. Jadi semua jenis pekerjaan yang dapat membantu melindungi ekosistem dan biodiversitas dalam upaya mendukung pelestarian lingkungan gitu. Teman-teman kerja di perusahaan sebagai sustainability officer, spesialis seperti CSR itu bisa menjadi green jobs. Sedangkan ecopreneurs ini menciptakan. Jadi teman-teman membuka lapangan pekerjaan baru, mengajak teman-teman yang tadi masih cari kerjaan, yuk bikin sesuatu, yuk bikin green welfare, yuk bikin movement dan lain sebagainya. Next. Nah, ini yang nggak kelihatan di radar, ini yang nggak kelihatan di sosial media kita gitu. Emang ada ya yang bikin startup di isu lingkungan, perusahaan di isu lingkungan? Banyak teman-teman. Ini yang kami sudah temui selama 3 tahun kami beroperasi. Ada 200-an lebih teman-teman mau rintis startupnya di masing-masing daerah, ngurusin energi terbarukan, ngurusin waste management, dan lain sebagainya. Lebih clear-nya kayak gimana solusinya? Next. Ini ada yang sudah masuk startup portfolio kami. Kami ada 8 startup portfolio yang kayak sandbox tadi, di Drakor. Kita bantuin 6 dosan tadi. Isu waste, isu agriculture, isu carbon ethics, ulnar returnable packaging, reservoir, isu air, dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu kita kolaborasikan bersama. Ini salah satunya ada yang paus biru, refill water station, ini udah dipasang di SMA-nya Bu Sinta, di SMA 70, dan hopefully teman-teman SMA yang lainnya kalau mau punya refill water station, dispenser, supaya teman-teman nggak beli packaging, teman-teman kontak paus biru. Nanti aku minta dia untuk survei ke sekolah teman-teman, dipasangkan dispenser. Jadi diambil langsung dari pipa PDAM, pakai teknologi namanya reverse osmosis sehingga airnya terjamin dan teman-teman nggak perlu pakai packaging. Mas Pandu, waktunya sepertinya sudah habis. Oke. Ya. Aku next cepat mungkin ya. Oke. Next. Kayaknya udah akhir ya. Oh ini platform pembelajaran, belajar di rumah aja. Nanti cek exit.ecosystem.com. Cek website kita aja, foto dulu boleh. Ini semua ada pembelajarannya di sini. Next. Ini perjalanan kami selama 3 tahun, 2021 sampai 2023. Ya, hopefully akan banyak kolaborasi lagi ke depannya. Next. Sudah closing. Itu saja. Kalau mau connect, silakan di connect ke kami, kantor kami, dan juga sosial media ekosistem EcoX Bahasa TEM. Terima kasih. Saya kembali. Terima kasih Mas Pandu, luar biasa. Pada akhirnya kita jadi terbuka nih buat orang-orang yang mungkin belum paham, belum mengetahui apa itu green jobs, apakah berhubungan dengan berkebun dan lain sebagainya. Ternyata sudah dijawab ya. Tapi gini Mas Pandu, Mbak Nala dan juga Bu Sinta. Seperti yang saya itu setiap naik ke atas panggung ngomongin soal lingkungan Bu, pasti yang saya bilang adalah kalau kita ngomongin isu lingkungan itu pasti berhubungan dengan yang namanya habit atau kebiasaan. Karena kadang kita tuh membuang sampah itu dinormalisasi dari generasi-generasi sebelumnya gitu. Contoh, buang sampah orang-orang yang tinggal di bantaran sungai menormalisasi untuk membuang sampah di bantaran di sungai tersebut gitu. Jadi memang kalau kita ngomongin isu lingkungan ini artinya kita harus mau mengubah kebiasaan kita dan harus dipaksa. Mungkin awalnya tidak murah tapi tetap harus diubah. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kalau begitu pertanyaan pertama langsung saya tujukan ke Mbak Nala. Ini mengenai solusi dari green welfare yang menjadi solusi bagi permasalahan lingkungan dan sosial yang dihadapi generasi muda saat itu bagaimana? Oke, terima kasih banyak. Untuk pertanyaannya, mungkin dari green welfare sendiri sudah tadi juga menceritakan sedikit kalau salah satu misi kita ya adalah edukasi iklim, dan dari situ sebenarnya kita juga melakukannya itu dari dua sisi, jadi dari beneficiariesnya dan juga dari tim internalnya, karena semua program green welfare itu kebetulan yang eksekusi anak muda. Kita memang targetnya itu untuk semua volunteer, kegiatan volunteer itu semuanya anak muda, terutama anak kelas SMA. Dari situ mereka mempelajari gimana soft skill dan hard skill yang dibutuhkan ya untuk melakukan aksi iklim, karena juga kita
tahu bahwa project management misalnya atau mungkin dari Greener School dari sisi research sama curriculum creating itu adalah soft skill dan hard skill juga yang sangat penting untuk nanti in the future untuk green jobs juga. Jadi dari Greener sendiri kita ada semua programnya itu edukasi iklimnya juga nggak secara teori atau knowledge yang kita memberikan ke anak-anak SD ini, tapi dari tim internal kami juga banyak atau yang suka dibilang capacity buildingnya juga sangat banyak dari sisi soft and hard skill untuk masa depan Green Jobs. Mungkin itu sedikit dari saya, Mas. Oke, baik. Semakin terbuka lagi pikiran kita. Oke, saya sekarang mau beralih ke Ibu Sinta. Bu, saya ini bisa dibilang pecinta alam, Bu. Saya suka, udah belasan gunung saya daki, Bu, belasan laut saya selami. Tapi mungkin seingat saya ya, Bu ya, waktu saya masih sekolah dulu tuh belum ada pelajaran atau pendidikan yang secara spesifik ngomongin soal lingkungan. Palingan cuma sekedar imbauan, jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, yang buang sampah di sini setan, begitu-gitu Bu kurang lebih, ya. Beneran ada zaman itu dulu begitu-gituan. Nah, kenapa sih Bu pendidikan lingkungan hidup itu penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia, Bu? Baik, tadi seperti yang disampaikan bahwa memang kita harus mulai intervensi ke dalam pendidikan formal sejak usia dini. Itu sebabnya Kementerian LHK dari tahun 2007 memperkenalkan Sekolah Adiwiyata konsep ini kepada 10 sekolah percontohan. Itu 17 tahun yang lalu. Setelah 17 tahun di akhir 2023 kemarin, Sekolah Adiwiyata sudah mencapai 28.000 sekolah. Namun ternyata itu hanya 10% dari sekolah di seluruh Indonesia. Jadi kita masih banyak sekali PR-PR yang dilakukan. Dan juga sayangnya ketika di sekolah sudah menerapkan 3 unsur Sekolah Adiwiyata tadi, ke rumah ternyata nggak berubah juga perilakunya gitu ya. Padahal yang kita inginkan itu seperti kader Adiwiyata kita, Zidan. Dia waktu itu pertama kali jadi kader Adiwiyata saat dia SMP kelas 1 di SMP 3 Balikpapan. Ketika dia keluar dari SMP, di SMA, dia bentuk teman-temannya kelompok Sekolah Adiwiyata sehingga dia bisa merubah atau mengajak teman-temannya menjadi Sekolah Adiwiyata di SMA. Keluar dari SMA, dia kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Dia mengajak atau membentuk Green Generation Indonesia. Jadi itu yang kita inginkan, bisa ada perubahan perilaku di pada siswa dan dia menularkan kepada yang lainnya. Tapi ini memang seperti Jepang ya, itu jadi perlu waktu, perlu kerjasama semua pihak untuk merubah perilaku ini. Gampangnya sih saya suka mengingatkan ada 3 hal. Pertama, health, dengan pemikiranmu dipikirkan gitu apa yang harus kita lakukan. Lalu dengan heart, dengan hatimu, kamu coba peduli untuk apa yang terjadi di sekitarnya. Yang terakhir, hand, dengan tanganmu kamu bisa berbuat apapun, sekecil apapun, dari mulai bikin konten, apalagi untuk memilah sampah, bahkan untuk memanfaatkan sampah tersebut. Oke, coba di sini ada nggak yang mau jadi content creator? Wah, malu-malu. Padahal dalam hatinya saya gitu kan ya. Tadi juga itu udah sempat disinggung gitu ya. Kalau di angkatan zaman sekarang itu mungkin kalau kita ngomongin cita-cita YouTuber, ketahuan Mas angkatannya Mas, kita seangkatan ternyata. Kalau zaman kita mungkin pilot, dokter. Saya pikir tuan saya. Apa? Saya pikir tuan saya. Kita mungkin seangkatan Mas. Tapi gini Mas, pertanyaan ini, kalau ini pertanyaan dari saya pribadi, apakah membangun Sekolah Adiwiyata itu termasuk green jobs atau bukan? Kalau kita mau berbisnis, misalnya kita mau membangun sebuah sekolah gitu, apakah itu bisa dikatakan sebagai green jobs atau bukan? Sekolah Adiwiyata adalah cikal bakal untuk
ke green jobs. Oke, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal green jobs-nya sendiri Mas, kriteria apa sih yang menjadi pertimbangan utama dari venture builder dalam memilih startup green jobs untuk diinvestasi? Lompat ya langsung ke investasi. Iya, langsung kita investasi nggak apa-apa. Waktunya Mas. Jadi teman-teman kalau bercerita tentang startup ya, tentang isu lingkungan yang ke arah bisnis, kita ngomongnya udah cuma movement aja ini, berarti ada bisnisnya, ada ekonominya di situ. Kalau ngomongin sustainability kan people, profit, planet ya, ada profit di ekonominya di situ. Ini yang kita pengen dorong. Kalau kita ngomongin Indonesia adalah penghasil startup terbesar di ASEAN. Salah satu numbersnya paling tinggi. Unicorn dan dekakornnya adalah salah satu yang terbanyak. Tapi berapa banyak sih yang mereka itu adalah mengadressing isu lingkungan? Nggak banyak kan teman-teman. Teman-teman yang tahu paling apa? Gojek ya, lalu Tokopedia, e-commerce ya, ada beberapa fintech gitu. Kemarin yang mungkin tipis-tipis merepet ke isu lingkungan, e-fishery gitu. Nah, ngomongin tadi ya, 200-an yang ada di peta di Indonesia tadi, semua levelnya masih kecil-kecil teman-teman. Karena apa? Karena marketnya juga belum terbentuk. Ya. Teman-teman bikin inovasi di sekolah adiwiyata, di kampus, ada laboratorium menciptakan solusi. Problemnya apa berikutnya? Jualannya kemana? Siapa yang mau beli? Harganya berapa gitu? Loh, buang sampah sembarangan nggak bayar kok aku order waste for change mahal gitu. Nah ini kan jadi satu gap ya teman-teman ya. Ini ada satu tantangan di mana kalau misalkan solusi lingkungan ini masih ada gap untuk ke sana, untuk membuat itu convenient atau nyaman untuk masyarakat. Itulah dimana kita akan mulai bantu dulu, jadi nggak harus investasi dulu. Kita bantu dengan platform exit tadi belajar, jadi mungkin dari sekolah adiwiyata, dari green welfare, nanti bisa belajar di exit untuk ngomongin bisnisnya, bikin startupnya. Lalu setelah itu nanti akan kita pilih mana yang punya traction. Berarti mereka sudah bisa berhasil fit to market, dia jualan dengan harga yang tepat untuk market yang tepat. Itu masalahnya tinggal nanti kita scale up, ketemuin investor yang tepat, ketemuin dengan market yang tepat, itu akan bisa hopefully ya someday kita ketemu unicorn yang dari isu lingkungan atau climate tech gitu Mas. Tuh dia ya, siapa tahu di sini ada yang tertarik untuk membuat startup atau mungkin startup yang lagi butuh investor, ya bisa langsung menghubungi kalau begitu. Oke, sekarang saya langsung ditodong, iya mumpung ada orangnya, biar nggak bisa nolak ya. Oh ada CEO saya, nanti saya lapor langsung. Oke, langsung aja diserbu. Oke, sekarang kita akan membuka kesempatan untuk teman-teman yang sudah hadir. Kalau ada yang mau bertanya, silakan untuk tunjuk tangan. Oke, silakan. Ada di sebelah sini. Silakan Mbak, boleh perkenalkan terlebih dahulu dirinya. Nama saya Ruli. Saya mau Sorry, siapa Mbak? Ruli? Ya. Oke. Saya mau menanyakan mungkin pertanyaan awam ya. Tadi yang mengenai green welfare itu apakah hanya untuk sekolah adiwiyata aja? Maksudnya yang non adiwiyata itu nggak ada apa yang namanya green welfare? Oh, mohon maaf. Lebih keras mungkin. Karena monitor di depannya ada gangguan teknis. Apakah tadi kan disebutkan green welfare itu untuk sekolah adiwiyata gitu ya? Apakah hanya untuk sekolah adiwiyata aja? Yang non adiwiyata itu tidak ada green welfare-nya? Berarti untuk Mbak Nala ya, pertanyaannya ya, Mbak Nala, sudah jelas pertanyaannya? Sudah. Oke, silakan dijawab. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Sebenarnya tadi mungkin karena juga di-cut ya presentasinya. Jadi emang buku kita malah targetkannya untuk yang non adiwiyata. Jadi kita bakal prioritize dulu yang non adiwiyata. Dan di luar non adiwiyata itu kita juga akan melakukan ke sekolah non formal. Misalnya kalau kalian tahu saja sekolah anak jalanan dan juga sekolah-sekolah anak jalanan yang mungkin ada di misalnya di Bantar Gebang itu juga ada. Jadi mungkin tapi untuk modul ini sendiri ini khusus untuk sekolah formal ya. Karena kalau kita ngomongin sekolah non formal itu sudah pasti level education-nya belum sampai dengan buku yang kami telah menerbitkan. Jadi mungkin itu sih untuk sekolah so far kita akan menargetkan sekolah non formal terutama untuk negeri karena juga dari
pengalaman kita ya, kalau ngomongin sekolah swasta sama sekolah internasional itu sudah ada pendidikan lingkungan formalnya. Bahkan banyak banget teman saya sendiri yang ada jurusan environmental studies di sekolah internasionalnya. Atau mungkin contoh sedikit, kemarin Greenwalker juga sudah melakukan roadshow. Kita melakukan movie screening di mana kita ke 5 sekolah berbeda, dan kita juga melakukan community action plan. Dan yang terima undangan Greenwalker itu swasta sama internasional. Malah ketika kita kasih undangan ke sekolah negeri ya, bahwa kita pengen ya ada acara komunitas, acara lingkungan untuk anak-anaknya, bolehkah kita bekerjasama? Malah gak direspons atau mungkin mereka nolak. Jadi mungkin dari situ sudah sangat kelihatan bahwa mungkin ngomongin environmental values dalam sekolah swasta sama internasional mungkin ada gap yang sangat tinggi sama mungkin yang negeri. Dan dari situ mungkin Greenwalker juga secara general sebenarnya menargetkan intinya sekolah-sekolah yang beneran belum ada pendidikan lingkungannya atau values environment-nya. Mungkin itu sedikit dari saya. Balik lagi ke moderatornya. Sudah cukup terjawab ya Mbak ya? Oke, terima kasih Mbak Ruli. Satu pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya? Ayo, mulai colek-colek. Oke. Ada yang mau bertanya? Itu CEO-nya ya Mas ya? Iya, CEO-nya ini mau ngetes apa gimana Mas? Ya, saya Kita mau ngetes Mas Pandu. Silakan. Mas siapa namanya Mas? Saya Jonathan. Sorry? Jonathan? Ya. Oke. Pertanyaannya untuk siapa? Mungkin buat Bu Sinta. Untuk Ibu Sinta pertanyaannya. Oke. Apa Mas pertanyaannya Mas? Ini saya penasaran aja sih sebenarnya. Karena kalau kita ngomongin tentang green jobs kan biasanya kita ngomongin anak muda. Tapi di saat yang sama juga saat ini pekerjaan-pekerjaan yang sekarang bertransisi menjadi green itu kan banyak generasi-generasi yang lebih senior ya di brown jobs gitu, di oil and gas, mining dan lain-lain yang sebenarnya itu juga harus ditransisikan. Apakah kalau kita mendorong green jobs hanya untuk anak muda, kemudian meninggalkan orang-orang yang sekarang sudah di posisi dalam tanda kutip di industri itu, atau ada kiat-kiat supaya semuanya bisa move bersama-sama? Mungkin itu kali pertanyaannya. Oke. Ibu sudah cukup jelas? Terima kasih Mas Yudi. Baik, terima kasih Mas Jonathan, akhirnya ketemu ya. Saya biasa ini nyusahin Mas Pandu terus nih. Baik, sebetulnya belum ada definisi khusus green job. Kami juga sekarang bercoba berkolaborasi dengan UNEP terkait dengan green job, karena memang kita spesifik untuk yang youth-nya. Dan betul green job itu bukan hanya yang khusus youth, tapi juga memang dari sejak maksudnya memang kita tahu harusnya memang semua kegiatan bisa becoming greener. Sebetulnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga ada program proper di mana kami berusaha semua perusahaan itu more green and green ya. Saya kira banyak sesi-sesi khususnya di mana walaupun dia ekstraktif, tapi dia harus punya kemampuan ataupun kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan seperti itu. Khusus untuk untuk youth sendiri, kami nanti akan kolaborasi juga dengan Kementerian Tenaga Kerja, di mana nanti kami coba bagaimana menciptakan kegiatan yang tidak tergantung ataupun bisa lebih independen ya. Kami sendiri di PPGHK ada bidang yang namanya wirausaha kreatif. Kami coba di sini misalnya dari hal kecil pengelolaan sampah menjadi pakan ternak dan sebagainya. Lalu juga kami coba di ekowisata karena kami juga
ada isu kehutanan yang kental di situ. Kami coba juga seperti membantu KTH, masyarakat sekitar hutan, untuk mengalihkan kegiatan yang lebih jauh lagi, sehingga tidak lagi illegal logging, tidak lagi pakai potasium untuk ngambil ikan, ya. Gimana caranya kita intervensi digitalisasi supaya mereka bikin kayak kos-kosan ataupun untuk ini ya. Jadi gimana mengintroduce yang pekerjaan yang lebih ramah lingkungan seperti itu. Baik, terima kasih. Sudah cukup terjawab Mas Jonathan? Oke, Bu Sinta terima kasih atas jawabannya. Oke, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara, nggak kerasa sekali karena ini sebenarnya masih ada list-list pertanyaan yang harusnya masih bisa dijawab, tapi ternyata waktulah yang memisahkan ya. Mas MC, aku boleh ada satu titipan nggak? Apa tuh? Aku mau, ini message terakhirku buat teman-teman yang untuk menciptakan green jobs dan ecopreneurship di Indonesia. Aku minta Hendra berdiri dong, Hendra. Setelah itu, ya, tolong tunjukin di kaosnya tulisannya apa? Percaya Ecopreneur. Jadi ini campaign yang kami lakukan, gimana caranya kita tetap percaya dengan solusi-solusi yang ramah lingkungan. One day kita akan ada di sana, transisi ini kita siapkan, percaya sama Ecopreneur, percaya sama green jobs akan tercipta di Indonesia untuk yang lebih hijau lagi. Oke, kalau begitu berikan tepuk tangan untuk Mas Pandu, Manela dan juga Ibu Sinta. Terima kasih Mas, Mbak, Bu, sudah berkenan untuk berdiskusi bersama saya di atas panggung ini. Dan sekarang saya mau mempersilahkan untuk hadirin yang sudah hadir untuk bisa men-scan QR code jejak karbon yang ada di layar. Silakan boleh ditampilkan. Ya, silakan di-scan barcode-nya. Jangan kayak banking ya. Jangan, beda, scan-nya beda. Oke, dan setelah ini pastinya kita masih ada kelas-kelas diskusi dengan tema-tema menarik lainnya dengan pembicara yang lebih luar biasa lagi tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Festival Like 2. Terima kasih, saya Junior Darto pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.